Silakan Sisana. Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi Indonesia dan sekitarnya. Selamat sore menjelang malam bagi saudara-saudari kami yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus yang berada di Amerika dan sekitarnya. Bersama kami, Renungan Pagi Sema Adonai. Hari ini tidak berasa kita sudah berada di awal bulan yang baru, 1 September 2023. Mari saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita mendengarkan satu pujian sebelum kita berdoa dan mendengar renungan pasal 21 Kitab Wahyu. Waktu dan tempat kami persilakan. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku, bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, batu perisaiku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, tempat perlindungan, tempat perlindunganku yang tinggi. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, batu perisaiku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, tempat perlindungan, tempat perlindunganku yang tinggi. Aku percaya akan Dia, batu perisaiku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya
Tuhan, tempat perlindunganku yang tinggi, tempat perlindunganku yang tinggi. Terima kasih Bu Murni. Benar, seperti Daud berkata, Tuhanlah gunung batuku, Tuhanlah tanduk keselamatanku, Tuhanlah kota bentengku. Mari saudara-saudariku, sebelum memulai, tanda kita mengandalkan Tuhan, kita akan bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, selamat pagi. Kami mengucap syukur Engkau kumpulkan kami kembali. Kami bangun dalam keadaan sehat. Bahkan kami siap melayani-Mu Bapa. Tangan-Mu yang kuat gagah teracung selalu menopang kami, menguatkan kami, mengumpulkan kami kembali dari manapun kami berasal, dimanapun tempat-tempat di kota-kota, di mana kami berpijak, berteduh dalam kehidupan kami. Engkau selalu menjadi kekuatan kami, perlindungan kami. Terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Tanpa-Mu Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi bersama-Mu Tuhan, Engkaulah penjaga Israel yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur, yang menjaga kami dan keturunan kami. Kasih-Mu yang begitu besar, membuat kami bisa masuk dalam agenda destiny kami pribadi lepas pribadi. Pada pagi ini, jamaah kami semua yang terlibat melayani mimbar di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, maupun sebagai Tuhan, operator, biarlah dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Engkau jamah kami semuanya. Terutama hamba-Mu yang akan sharing firman, Pak Pendeta Daniel Palungan. Pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah isi hati-Mu, pewahyuan-Mu di kitab Wahyu ini bisa menjadi berkat bagi kami. Apa yang selama ini terselubung bagi kami, biarlah Engkau membukakan. Seperti firman-Mu berkata, roh pengenalan dan takut akan Tuhan, seperti air laut yang memenuhi dasar lautan, biarlah memenuhi relung-relung hati kami. Jamah kami semua, lindungi kami, urapi kami dengan minyak yang baru. Bahkan malaikat-Mu berkemas keliling orang yang takut dan gentar akan Engkau. Baik pujian, baik firman-firman yang dibacakan, renungan yang dibagikan bagi kami, serta Tuhan, doa-doa syafaat setelah renungan pagi ini, semua Tuhan bisa berlangsung dengan baik, karena Engkau memberikan tenaga dan kuasa. Dan biarlah sign and wonders, tanda-tanda dan mujizat menyertai pelayanan kami ini. Terima kasih Bapa. Dari awal pertengahan sampai akhir, kami serahkan renungan pagi ini ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudariku, kita buka firman kita membaca Wahyu pasal 21 yang akan dibacakan oleh Bu Heni dan Pak Aras. Waktu dan tempat kami persilakan. Wahyu 21.
suaranya, Sis. Ya, tapi ini saya nunggu halamannya Pak Franz belum keluar. Saya baca dari Alkitab saya ya. Temanya adalah langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru," dan firman-Nya, "Tuliskanlah kepada segala perkataan ini adalah tepat dan benar." 6:10. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Yerusalem yang baru. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, "Marilah ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba." Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar, lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga, dari Allah. Ayat 11-15. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya.
16-20. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta, menurut ukuran manusia yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu jamrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang ke-10 batu krisopras, yang ke-11 batu lajuardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Ayat 21 sampai ayat 27. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Demikianlah firman Tuhan yang kita bacakan hari ini dari Wahyu 21. Terima kasih Bu Eni dan Pak Aras yang sudah membacakan pembacaan firman pagi ini. Biarlah firman yang kita dengar tidak kembali dengan sia-sia. Mari tiba saatnya saudara-saudariku yang terkasih, kita akan mendengar renungan firman Tuhan. Kami persilakan waktu dan tempat bagi hambanya Pak Daniel Palungan untuk mengupas bagi kita. Kami persilakan. Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat bertemu kembali di dalam acara Renungan Pagi Sema Adonai. Kita sudah membahas kitab Wahyu sampai di pasal 20, dan banyak hal yang kita sudah dapatkan dari pasal demi pasal di dalam kitab itu. Dan kita sudah pastikan bahwa semua yang terjadi dari pasal 6 sampai pasal 19 itu adalah peristiwa-peristiwa atau murka yang akan dicurahkan pada masa tribulasi. Antara masa tribulasi dengan kerajaan Mesianik itu sudah kita juga baca, ada pasal berbicara tentang perkawinan anak domba, peperangan Armageddon, dan kemudian kita masuk di dalam pemerintahan Mesianik 1000 tahun di pasal 20. Nah, sekarang kita masuk
satu periode waktu yang terakhir yang diterangkan di dalam kitab Wahyu, yaitu masuk di dalam masa kekekalan yang akan datang, yang dideskripsikan sebagai langit baru, bumi baru. Nah, dari penguraian saya nanti ini, saya harap Bapak Ibu bisa melihat ada deskripsi-deskripsi yang membedakan periode waktu ini dengan periode di mana Yesus memerintah di atas muka bumi di langit yang lama dan bumi yang lama selama 1000 tahun itu. Karena orang yang gagal untuk mengidentifikasi kerajaan 1000 tahun di mana Mesias memerintah dengan langit baru, bumi baru, akhirnya akan menimbulkan kebingungan bagi jemaat Tuhan. Nah, ini yang terjadi di Indonesia sekarang ini karena pengaruh kepemimpinan, pengaruh popularitas dari pendeta yang sangat intens mengajarkan di jemaatnya tentang LB3 itu. Nah, maka saya harap dengan penguraian yang saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu, saudara sudah bisa membedakan ya mana yang lebih detail dan mana yang hanya merupakan uraian-uraian yang bersifat sintesis. Ya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Ya, dan laut pun tidak ada lagi. Jadi ini satu pernyataan yang jelas bahwa langit dan bumi yang lama yang sekarang kita tempati ini, itu saatnya nanti akan lenyap. Kita sudah baca itu prosesnya di dalam 2 Petrus 3. Ya, bagaimana langit akan digulung bagaikan kertas, kemudian bumi akan hangus di dalam nyala atau dapur api yang menyala-nyala itu, kemudian tercipta langit dan bumi yang baru. Nah, jadi itu saja, tidak perlu ditafsir di sini ya. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Nah, jadi ini juga tidak terlalu harus ditafsirkan macam-macam. Ya, ini sebuah benda yang turun dari langit. Nanti kita akan melihat di bagian-bagian selanjutnya dari pasal ini. Ini sebuah benda yang berbentuk 4 persegi panjang sama sisi, baik panjang, lebar, dan tingginya sama. Yaitu tidak perlu ditafsir karena itu sesuatu pemandangan yang dilihat oleh Yohanes, di mana kota Yerusalem baru itu akan turun dari langit, turun dari Allah. Nah, yang saya mau coba tekankan lagi di sini adalah bahwa kota itu digambarkan sebagai seorang pengantin perempuan. Kota dibandingkan dengan seorang perempuan. Dan ini konsisten di dalam kitab Wahyu. Pasal 17, 18, saudara bisa melihat di situ bagaimana kota Babel, ya, Babel baru maksud saya, itu juga dinyatakan sebagai pelacur. Pelacur di situ ya perempuan. Sehingga dengan 2 bagian Alkitab itu, Wahyu pasal 21 ayat 2 dan Wahyu pasal 18, kita bisa melihat kembali kepada Wahyu pasal 12. Bahwa Wahyu pasal 12 itu bukanlah perempuan, bukanlah sesuatu yang dilambangkan oleh perempuan yang dilihat oleh Yohanes di langit itu, tetapi perempuan yang ada di Wahyu pasal 12 itu ya tidak sama seperti pasal 21 ayat yang kedua dan pasal 18, yaitu adalah sebuah kota atau itu adalah sebuah bangsa. Nah, itu sudah
Supaya jangan lagi muncul keraguan-keraguan dari mana kita mau tahu bahwa itu adalah kota selain di dalam penjelasan pasal 12 yang saya sudah bandingkan dengan beberapa ayat di dalam Alkitab itu. Nah, perbedaannya antara perempuan pelacur di dalam Wahyu pasal 18 itu adalah satu penghinaan terhadap kota Roma. Sementara perempuan di dalam Wahyu pasal 12 adalah pemuliaan terhadap bangsa Israel. Karena dia dideskripsikan begitu indah, sementara Wahyu pasal 18 kota Roma baru itu dinyatakan juga dengan berbagai kejahatan, kenajisan, dan itu suatu cara untuk mengkontraskan antara Israel dengan Roma baru. Nah, sampai di sini saudara, dipertegas lagi bahwa kota itu memang dinyatakan sebagai perempuan. Makanya ibu kota, ya, tidak pernah kita mendengar di dunia ini bapak kota, ya, tetapi selalu ibu kota. Nah, saya kira itu saja. Jadi tidak ditafsir, ya. Lalu aku mendengar suara nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Nah, ini istilah-istilah yang dipakai di dalam ayat 3 ini sama dengan apa yang dinyatakan di dalam kitab Keluaran secara khusus dan Perjanjian Lama pada umumnya, yaitu mengisahkan tentang perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, dan kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka itu diwujudkan dengan kemah. Maka ada kemah suci, kemah tabernakel di dalam kitab Keluaran itu. Itu menandakan bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya. Nah, tetapi di dalam ayat yang ketiga di sini, saudara, kemah di sini itu hanya tinggal menjadi istilah. Karena bukan lagi bentuk kemah seperti yang ada di Perjanjian Lama dan di kitab Keluaran secara khusus, tetapi kemah di sini adalah Allah itu sendiri. Ya, Allah itu sendiri. Lihatlah, ya, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia, kemah itu, akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Nah, karena yang dinyatakan di dalam lihatlah kemah Allah itu bukan kemah milik Allah, tetapi kemah Allah itu menunjuk kepada satu entitas, ya. Nah, itu adalah dikatakan di dalam rasa selanjutnya, ia. Nah, berarti Allah ada di tengah-tengah mereka. Dan tidak perlu lagi ada selubung di antara Allah dengan umatnya, tetapi Allah sudah datang menyatakan diri secara langsung oleh karena manusia-manusia yang ada di dalam pasal 21 ini adalah manusia-manusia yang sudah sempurna. Itu sebabnya kehadiran Allah tidak lagi menjadi ancaman atau bahaya bagi mereka karena mereka sudah dalam keadaan kudus yang telah disempurnakan oleh Yesus Kristus. Nah, jadi saudara, Allah menjalin satu persekutuan yang harmonis atau yang ideal lagi, sama seperti ketika manusia belum jatuh ke dalam dosa. Allah dengan manusia itu tidak ada batas dan bisa bergaul secara bebas, bertatap muka satu dengan yang lain, muka dengan muka. Nah, itu ya. Makanya Paulus berkata di dalam 1 Korintus pasal 13, sekarang kita hanya melihat di dalam cermin, tetapi waktunya akan datang kita akan melihat dia muka dengan muka, ya. Jadi secara langsung. Nah, ini diwujudkan di dalam pasal
21 ayat 3 ini, di langit baru dan bumi baru, manusia akan berelasi dengan Tuhan tanpa ada jarak atau pemisah lagi di antara keduanya. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Jadi tempat yang penuh dengan kesukaan karena tidak ada lagi air mata. Seringkali kita mendengar satu pernyataan-pernyataan bahwa dunia ini adalah tempat air mata. Bahkan lembah air mata. Tetapi nanti di langit baru, bumi baru, yang ada adalah sukacita, pujian, ucapan syukur, dan tidak ada lagi yang namanya keluhan-keluhan, apalagi tangisan dan rintihan. Nah, dan maut tidak akan ada lagi. Kematian, maut tidak akan ada lagi. Ini yang membedakan secara langsung dengan kerajaan 1000 tahun. Karena di dalam kerajaan 1000 tahun, ada peperangan, ada orang mati. Yesus sendiri akan membunuh dengan gada besi orang-orang yang muncul di dalam hatinya hasrat untuk berbuat kecurangan atau kejahatan. Nah, tetapi di langit baru, bumi baru, tidak akan ada kematian. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Langit yang lama, bumi yang lama, laut yang lama, tidak ada lagi. Tetapi yang ada sekarang adalah langit baru, bumi baru, dengan orang-orang yang sudah dibaharui secara sempurna, dan akan memiliki satu tatanan, tradisi, kebudayaan, atau kebiasaan yang berbeda dengan langit baru, langit lama dan bumi yang lama. Ya, jadi itu aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Jadi tuliskanlah, ya. Tidak perlu dirahasiakan, tidak perlu disembunyikan. Berbeda di bagian-bagian yang lain itu dikatakan jangan tuliskan, ya, materaikan. Tetapi di sini nyatakan, ya, sampaikan supaya dapat menjadi satu pengharapan bagi orang-orang yang membacanya. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Nah, di sini firman-Nya adalah orang yang sama dengan yang berkata-kata mulai dari ayat yang keempat. Ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Iya, iya, iya. Nah, ternyata siapa ia yang dimaksud di ayat yang keempat dan lima itu? Di dalam ayat yang kelima. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Berarti yang sedang berbicara dengan Yohanes ini adalah Yesus sendiri. Karena Bapa tidak pernah dikasih gelar yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Tetapi yang awal dan yang akhir itu Yesus, baik di dalam perjanjian lama maupun di dalam kitab Wahyu. Nah, jadi ini Yesus berbicara secara langsung dengan Yohanes. Orang yang haus akan kuberikan minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Ini pernyataan-pernyataan Yesus yang sama seperti di dalam Yohanes pasal 4. Barang siapa minum air dari sumur ini, dia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi. Bahkan sebaliknya, dari dalam diri orang itu akan memancar air kehidupan. Nah, kalau kita lanjutkan di dalam Yohanes pasal 7, maka air di situ juga bermakna sebagai Roh Kudus. Ya. Jadi Tuhan pada satu sisi Yesus sendiri adalah air kehidupan, tetapi kemudian
Roh Kudus, air kehidupan itu akan memancarkan air-air kehidupan dari setiap orang yang telah dia miliki. Nah, ini berarti apa? Ini ada satu persekutuan yang intim antara orang-orang yang percaya dan Tuhan yang Maha Kudus itu. Ada satu hubungan, ya, ada satu relasi yang sangat-sangat harmonis, dan di sini Tuhan bersedia untuk membuka diri bagi orang-orang yang sungguh-sungguh layak untuk hal-hal itu. Nah, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 ini, saudara-saudara, ini ditarik lagi, ini sisipan ini. Ya. Apa maksud sisipan ini? Adalah supaya pembaca kitab Wahyu pada zaman gereja, ya, katakanlah mulai dari abad kedua, karena kitab Wahyu ini ditulis pada akhir dari abad pertama, maka tujuan ditulisnya kitab Wahyu itu adalah supaya orang-orang percaya mulai dari gereja mula-mula di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ya, itu dapat melihat dengan jelas tujuan akhir dari kehidupan atau perjalanan kehidupan kerohanian dalam hidup mereka itu. Dengan melihat dengan jelas apa yang ada di depan atau apa yang akan terjadi di depan, itu membuat kita memiliki satu pengharapan. Karena kita memiliki tujuan hidup yang pasti. Nah, jadi saudara, apa yang Tuhan nyatakan kepada Yohanes di dalam ayat yang ke-7 ini, supaya orang-orang Kristen zaman gereja atau kita zaman sekarang ini, itu hidup dengan perjuangan. Jadi tidak ada yang mengiring Tuhan kemudian semuanya serba otomatis. Sempurna otomatis, menang otomatis, diberkati otomatis. Enggak, tetapi selama kita hidup di tengah dunia ini, kita harus memberdayakan potensi-potensi yang Tuhan telah berikan kepada kita, terutama dengan diberikannya roh tinggal di dalam kita. Itu dimaksudkan adalah supaya dengan roh itu kita memperjuangkan hidup yang benar dengan senantiasa melawan keinginan-keinginan daging, godaan-godaan iblis, dan godaan-godaan dunia yang setiap saat itu bisa menjatuhkan kita ke dalam dosa. Nah, karena itu maka kita harus berjuang. Karena di sini dikatakan barang siapa menang. Orang yang menang di sini adalah orang yang berjuang, yang bergelut dengan kehidupan, menentang semua godaan-godaan baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Ya, ada pernyataan bahwa salah satu keunggulan dari iblis dibandingkan dengan orang-orang Kristen adalah iblis itu tidak pernah kenal kata menyerah, tidak pernah kenal kata kapok. Iblis itu ulet, iblis itu pantang menyerah, dan itu terbukti di dalam Alkitab. Dikatakan ketika dia selesai mencoba Yesus dan dia gagal, itu bukan berarti kemudian iblis berhenti, tetapi dikatakan iblis mundur, lalu dia menunggu kesempatan yang berikutnya. Di dalam Petrus dikatakan bahwa iblis itu beridar-idar bagaikan singa yang mengaum-aum untuk mencari orang yang hendak dimangsanya. Nah, iblis berjuang dengan tidak mengenal lelah. Artinya apa, saudara-saudara? Bagi orang-orang Kristen, setiap saat di dalam hidupnya itu adalah saat-saat perjuangan untuk melawan dan mengantisipasi semua strategi-strategi iblis untuk menjatuhkan dia ke dalam dosa. Nah, tujuan diberikannya
Roh Kudus menurut Rasul Paulus di dalam Roma pasal 8, ya ini yang akan kita bahas juga di dalam renungan pagi itu ya, seminggu sekali itu, bahwa roh itu diberikan Tuhan supaya dengan roh itu kita dapat mematikan semua hawa nafsu kedagingan. Dan dengan itu maka kemudian kita akan beroleh hidup yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, jadi apa yang Yohanes gambarkan atau yang Yesus nyatakan kepada Yohanes dari pasal 20 ayat 1 sampai 6 ini memaparkan kepada kita satu kenyataan hidup di masa yang akan datang, yang ke arah itu Tuhan sedang membawa kita. Itu sebabnya sementara kita hidup di tengah-tengah dunia ini, jangan sampai kemudian menyerah, tetapi terus berjuang. Karena perjuangan yang sedang kita lakukan itu berujung kepada kemenangan dan kemuliaan, di mana kita akan ditempatkan di dalam satu tempat yang penuh dengan kemuliaan bersama-sama dengan Allah. Ya. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi umatku. Ya, jadi orang-orang yang berjuang pada akhirnya akan menikmati hasil dari perjuangannya itu. Dia akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan di dalam tempat kemuliaan kekal selama-lamanya. Ini banyak orang Kristen itu selalu melihat ke atas dalam arti secara sosial ekonomi, itu dia akan selalu melihat orang-orang yang lebih sukses, tanda petik, di dalam dunia ini. Nah, karena dia melihat ada banyak orang yang tidak percaya kepada Tuhan, kemudian dia lebih kaya, lebih sukses, lebih berprestasi di dalam berbagai bidang kehidupan, kemudian dia merasa minder, lalu dalam keadaan minder mempersalahkan diri sendiri, dan tidak sedikit yang mempersalahkan Tuhan. Seperti di dalam kitab Mazmur, orang-orang fasik lebih gemuk-gemuk, lebih diberkati, kata Bani Asaf itu. Tetapi kemudian setelah dia sadar, di bagian akhir dari pasal itu dia berkata, hampir saja aku tergelincir. Ya, jadi ayat-ayat itu sudah menjadi peringatan bagi saudara dan saya. Jangan silau melihat orang-orang yang kaya secara materi, karena kekayaan material itu kita lihat, jangankan yang mungkin 1-2 rumah mewah gitu ya, sedangkan langit, laut, dan segala isinya saja tiba-tiba akan lenyap kok. Nanya, syukuri apa yang ada pada saudara sekarang ini. Dan ada TikTok yang sangat bagus sekali, yang ada banyak orang yang tidak mensyukuri hal-hal yang sangat penting di dalam kehidupannya, yaitu salah satunya adalah kesehatan. Kemarin saya sekutuan dengan teman, lalu bertemu dengan seorang ibu yang setia kepada Tuhan, kaya, dan kemudian 86 tahun, tetapi saya lihat face-nya itu masih sekitar 60-an tahun gitu. Saya kaget ketika dia sebutkan umurnya 86 tahun. Masih jalan kemana-mana, saudara, dan ketika kami makan bersama itu, dia makan, tidak ada yang disaring-saring, pokoknya makan. Jadi dia masih bebas untuk makan apa saja di dalam usia yang sebegitu itu. Kesehatannya luar biasa. Nah, jadi ini yang kadang-kadang kita tidak sadar itu. Kita tidak punya rumah mewah, kita tidak punya mobil mewah, tetapi sadarkah saudara bahwa saudara punya tubuh yang sehat gitu. Itu bersyukur. Nah, itu bagian dari perjuangan di dalam hidup ini, supaya jangan sampai kita tergoda dengan kekayaan-kekayaan dunia yang memang tidak diperuntukkan untuk kita. Tetapi syukuri apa yang ada, ya, setia kepada Tuhan, dan pada akhirnya saudara akan
mengalami berkat-berkat yang jauh lebih mulia dibandingkan dengan apa yang saudara lihat ada pada orang lain sekarang. Nah, kemudian yang kedua, syarat untuk masuk atau kondisi untuk bisa masuk di langit baru, bumi baru itu, nah ini ayat 8. Tetapi orang penakut, orang yang tidak percaya, orang yang keji, pembunuh, orang sundal, tukang sihir, penyembah berhala, pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Kematian kedua diulang lagi di sini nih. Ya. Nah, siapa yang masuk itu? Ya ini, ayat 8 ini. Orang-orang yang agamanya Kristen, aktif di gereja, pelayanan, tetapi tidak memiliki kehidupan sebagaimana yang diinginkan Tuhan. Saya baru diberitahu kemarin, ya. Nah, memang di Indonesia lagi marak itu pria sejati. Nah, lalu teman yang berkhotbah ini katanya ketua sinodenya yang salah satu pembicara ini yang kemudian diceritakan kembali oleh teman yang membawa renungan kemarin itu, bahwa ketua sinode dari satu gereja itu dipecat oleh karena berzina, punya istri simpanan. Lalu digantikan oleh seorang yang waktu itu juniornya, bawahannya, naik menjadi ketua sinode. Lalu dia menjadi pembicara di pria sejati. Karena pria sejati itu punya moto, keterbukaan adalah awal pemulihan. Lalu dia terbuka. Dia berkata, senior saya dipecat karena ketahuan berzina, memiliki istri simpanan. Saya diangkat jadi ketua sinode untuk menggantikan dia karena tidak ketahuan saya berzina, saya punya istri simpanan. Nah, dia ungkap itu di dalam seminar pria sejati, bahwa sesungguhnya seniornya dengan dia itu tidak ada bedanya dari sisi moralitas. Yang lama dipecat karena berzina, sesungguhnya yang ini diangkat hanya karena tidak diketahui bahwa dia juga sedang hidup di dalam dosa perzinahan. Nah, pendeta, ketua sinode, ya, saya dikasih tahu oleh teman, dia bilang, Pak Daniel coba aja lulik di Google, ketik pendeta yang berzina. Nah, dia bilang muncul nanti di situ, ya, tetapi saya belum sempat membuka itu. Jadi masuk surga itu tidak ditentukan oleh agamamu. Masuk langit baru, bumi baru itu tidak ditentukan oleh aktivitas pelayananmu. Masuk langit baru, bumi baru tidak ditentukan oleh predikat dan jabatanmu di dalam gereja sebagai gembala, sebagai ketua sinode. Nah, karena itu maka yang penting di sini adalah kita harus berjuang untuk menjauhi ayat yang ke-8. Nah, yang saya sebutkan tadi itu pendeta-pendeta yang berguguran ke dalam dosa itu karena 3 takhta, harta, wanita. Nah, ini bukan rahasia umum lagi. Ini di dunia politik itu juga takhta, harta, dan wanita itu juga sama kasusnya dengan pendeta-pendeta. Perhatikanlah setiap pemilihan-pemilihan ketua, baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat, itu ada persaingan yang begitu ketat dan tidak sedikit yang berujung dengan terjadinya perpecahan gereja, muncul sinode baru akibat ketidakpuasan di dalam pemilihan ketua pada sinode yang lama. Nah, jadi saudara, ini menjadi peringatan bagi saya dan menjadi warning yang sangat-sangat kuat bahwa saya sebagai pendeta harus senantiasa mawas diri, oleh karena godaan itu tidak akan pernah pandang bulu, ya.
jemaat yang malas-malasan atau majelis yang ogah-ogahan, pendeta juga itu akan selalu diperhadapkan dengan berbagai godaan dan tantangan kehidupan. Karena itu maka pendeta harus lebih keras lagi perjuangan, karena ungkapan bahasa Indonesia mengatakan semakin tinggi pohon maka semakin keras angin akan menerpa dia. Ya, pelayan-pelayan Tuhan yang ada di Sema Adonai ini, tingkat saudara sudah melebihi level jemaat biasa. Ibaratnya sebuah pohon, saudara itu sudah menjulang tinggi. Artinya apa? Artinya angin akan lebih keras menerpa hidup saudara. Karena itu perjuangkan ayat yang ke-7 supaya langit baru, bumi baru itu menjadi alamat pasti bagi saudara dan saya. Nah, ayat yang ke-9. Maka datanglah seorang dari ke-7 malaikat yang memegang ke-7 cawan yang penuh dengan ke-7 malapetaka terakhir itu. Salah satu dari mereka itu datang kepada Yohanes. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba itu. Ya. Ayat yang ke-10. Lalu di dalam roh aku ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga, turun dari Allah. Nah, jadi dibawa ke sebuah gunung yang tinggi, lalu menatap ke langit, lalu dari langit itu turun sebuah kota 4 persegi yang digambarkan bagaikan seorang pengantin yang berdandan bagi suaminya. Ini tidak perlu saya uraikan di sini karena ini hanya prosesi turunnya kota Yerusalem dari surga ke atas bumi. Nah, ini penjelasan selanjutnya tentang kota itu. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya, cahaya kota itu sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Nah, sekali lagi saudara, tidak ada sesuatu di atas muka bumi ini yang dapat dibandingkan persis. Karena itu hanya dikatakan seperti, sama seperti. Bukan persis seperti itu, tidak, tetapi sama seperti. Betapa agung, betapa mulia, betapa indahnya. Sehingga tidak ada sesuatu apapun di dalam dunia ini yang dapat disamakan dengan keadaan kemuliaan kota itu. Ya. Dan temboknya besar, lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Wah, lihat di sini saudara ya, bagaimana Tuhan memperlakukan Israel itu secara istimewa dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain. Ya. Memang sekarang ini Israel itu saudara masih menjadi masalah di hadapan Tuhan karena bangsa Israel belum menunjukkan imannya yang diharapkan atau seperti yang diinginkan Tuhan. Tetapi nanti ya, Israel ini akan mengalami satu pembaharuan secara rohani besar-besaran, dan pada saat itulah kemudian mereka akan mendapat kemuliaan yang Tuhan telah sediakan bagi mereka. Dan salah satu yang nanti mereka akan alami ini adalah bagaimana di setiap pintu-pintu gerbang kota Yerusalem baru yang turun dari langit itu
di atasnya nama setiap suku bangsa Israel itu akan tertulis di sana. Ya, jadi ini sesuatu cara bagaimana Tuhan mempermuliakan bangsa Israel. Dan ini juga tidak perlu ditafsirkan, saudara. Ini melambangkan apa? Ya, lihat saja setiap gedung-gedung. Ya, dalam gedung-gedung itu ada nama-nama yang ditempel. Ya, itu seperti itu. Jadi tidak ada sesuatu yang dirohanikan di sini. Ya. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, ya, di setiap sisi lah. Timur, selatan, barat, utara itu ada 3 masing-masing 3 pintu gerbang, karena 3 pintu gerbang itu sama dengan 12 suku. Ya, setiap pintu gerbang itu ya mewakili suku-suku Israel. Jadi 12 suku Israel. Ya. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar. Dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Jadi fondasi dari kota Yerusalem baru itu adalah 12 batu yang di atasnya nama dari 12 rasul. Ya. Jadi ini menandakan bahwa kota itu dibangun berdasarkan skema yang ada di dalam surat-surat Rasul Paulus, apa yang sudah dinyatakan oleh Tuhan kepada Paulus baik di dalam 1 Korintus pasal 3 maupun di dalam Efesus pasal 2, bahwa gereja harus dibangun di atas dasar para rasul dan di atas dan Yesus sebagai batu penjurunya. Sebagai ahli-ahli bangunan, kata Paulus dalam 1 Korintus, aku telah meletakkan dasar yang benar, dasar yang teguh, dan orang lain terus membangun di atasnya. Nah, jadi di sini saudara perlu perhatikan ya kehidupan kita sekarang ini, bahwa gereja, orang-orang percaya itu harus dibangun di atas dasar pengajaran para rasul. Ya, di dalam Efesus pasal, saya bacakan ya, 2 ayat yang ke-19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Nah, ini sedikit aplikasi yang saya sampaikan kepada saudara dan saya di sini, bahwa para rasul itu adalah landasan gereja, landasan orang-orang percaya, sebagaimana nanti di dalam langit baru bumi baru itu, Yerusalem baru itu akan mempunyai fondasi, ya, batu dasar, ya, batu dasar atau fondasi yang di atasnya bangunan Yerusalem baru itu dibangun dan Yesus menjadi batu penjurunya. Nah, jadi ini penting, saudara. Pelayanan gereja, baik gereja yang infrastruktur maupun gereja yang suprastruktur, saudara harus perhatikan ini. Kalau saudara tidak membangun gereja, infrastruktur dan suprastruktur itu di atas dasar pengajaran para rasul dan para nabi, maka saudara bukan gereja. Sekolah-sekolah teologi yang tidak mengajarkan ajaran para rasul dan para nabi dan tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka itu bukan sekolah teologi. Ya, ini saya sampaikan ini karena marak juga ya kursus-kursus, terutama di udara sekarang ini, ada banyak yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ini saya mau sampaikan kepada saudara bahwa apa yang akan terjadi di langit baru yang bumi baru itu
terrefleksi bagi kita sekarang ini. Bahwa di sini kini kita harus membangun iman kita itu di atas dasar para rasul dan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Ya, percuma kita berjuang. Ya, saya merasakan cukup berat di dalam hari-hari mengajarkan kitab Wahyu ini, saudara. Ya, kalau dulu saya mengajarkan seminggu sekali, itu cukup ringan karena ada tenggang waktu saya mempersiapkan pasal demi pasal. Tapi ini setiap hari cukup berat. Nah, seandainya apa yang saya ajarkan kepada saudara itu bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh para nabi dan para rasul, maka sia-sia semua jeripaya saya. Tetapi saya telah membuktikan kepada saudara bahwa apa yang dikatakan di dalam kitab Wahyu itu ternyata sudah dinyatakan juga oleh nabi-nabi dalam perjanjian lama, sudah dinyatakan juga oleh rasul-rasul di dalam perjanjian baru. Itu sebabnya saya yakin bahwa pengajaran kitab Wahyu yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu ini adalah pengajaran para rasul dan para nabi. Dan saya sungguh yakin bahwa jeripaya saya bangun jam 3:30, paling lambat jam 4 setiap pagi itu adalah berguna atau tidak sia-sia. Ya, saudara juga begitu di dalam perjuangan saudara, baik di bidang IT, di bidang finansial gitu ya. Saudara harus melakukan berdasarkan pengajaran para rasul dan berdasarkan pengajaran para nabi. Itu ayat yang ke-14. Masih panjang ini, saudara. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai satu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu berbentuk 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia panjangnya dan lebarnya dan tingginya. Kubus persegi 4 sama sisi. Nah, saya baca sebuah buku, saudara, yang ditulis oleh misionari dari Belanda yang datang ke Indonesia, yang dalam buku itu diterangkan bahwa dia mengajar di STT Proklamasi Jakarta dan dia mengajar di STT Tanah Toraja. Ya, dia ketika sampai kepada bagian ini dia berkata, ini mustahil. Oh, ya, banyak orang yang mengidolakan pendeta-pendeta luar negeri, dari luar negeri datang ke Indonesia. Tetapi saya mau katakan tidak semua pendeta dari luar negeri itu datang dengan membawa ajaran yang alkitabiah. Bukankah dari luar negeri juga datang pengajaran-pengajaran yang liberal, datang pengajaran-pengajaran yang bengkak-bengkok itu. Ya, itu sebabnya jangan menganggap bahwa yang dari luar itu selalu benar. Karena dari buku itu, ya, dia menulis tentang tafsir kitab Wahyu, ada 2 seri, dan ketika sampai di sini dia berkata, mustahil ada kota seperti ini. Panjangnya 12.000 stadia, tingginya 12.000 stadia, dan lebarnya 12.000 stadia. Satu stadia itu 200 meter, sudah baca di kamus. Dan dengan demikian, panjang dari kota itu kalau kita mau jadikan meter, maka 2.400 km panjangnya, 2.400 km lebarnya, 2.400 km tingginya. Berapa jauh 2.400 km itu? Saya coba tadi sebelum saya masuk di kamar ini untuk mengajar. Saya baca bahwa panjang Pulau Jawa dari ujung barat di Selat Sunda dan di ujung timur di daerah Banyuwangi itu ada kurang lebih 1.000 km. Nah, berarti panjang, lebar, dan tinggi dari Yerusalem baru yang turun nerangnya itu adalah panjangnya 2,5 kali Pulau Jawa. Coba saudara, ya, bikin tali dari paling barat Pulau Jawa,
lalu ikat di paling ujung timur Pulau Jawa, kemudian tarik tali itu memanjang ke arah timur. Saya nggak tahu, mungkin akan melampaui Pulau Irian, karena harus ditarik lagi ke sana itu 1.400 km lagi. Jadi panjangnya begitu, ke utara begitu. Nah, lebarnya Pulau Jawa itu berapa? Lebarnya Pulau Jawa itu 300 km. Sementara lebarnya ke utara itu harus 2.400 km. Sampai di mana kota itu? Pinggir-pinggirnya. Mungkin masuk di dataran Cina paling tidak, ya, karena 2.000 km ke atas. Ya, ini tidak pasti ya, hanya saya bayangkan saja. Pokoknya batasnya itu masuk ke Asia Tengah. Lebar panjangnya sampai melewati Pulau Irian, lebarnya sampai ke perbatasan pertengahan Asia kalau ditarik dari batas pinggir paling selatan dari Pulau Jawa. Tingginya, nah bagaimana saudara bisa mengukur tingginya ini? Ketinggian pesawat yang kalau kita naik itu 10.000 mil. Kita sekarang ada di ketinggian berapa? Kadang-kadang itu 30.000 mil atau 10.000 mil itu. Nah, itu tuh. Bayangkan aja kalau saudara di pesawat seperti itu. Nah, itulah yang membuat misionari dari Belanda ini berkata, ini mustahil. Ini mustahil. Tetapi bagi saya, saudara-saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, jadi ini kota yang real dan pasti akan terjadi karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Ya, ya sampai di situ saja ayat yang ke-15-16. Lalu aku mengukur temboknya, temboknya lebar, ketebalan tembok itu berapa? 144 hasta. Ya. Oh, tadi saya salah hitung. Saya pikir hanya 140 hasta, tapi ini ternyata 144 hasta. Nah, 144 hasta saja itu tadi saya salah ketik ini. Itu mencapai 63 meter tebalnya. Itu tadi saya lupa membaca yang 4 di belakang itu. Nah, 4 di belakang itu kali 45 cm. Berarti 1,5 meter lagi di belakangnya itu. Nah, berarti ketebalan dari tembok itu mencapai 65 meter ketebalan temboknya. Oh. Nah, ini angka real, saudara. Ya, angka real. Karena ini adalah menurut ukuran manusia dan juga menurut ukuran malaikat. Saya hanya mengcompare dari hasta ke sentimeter dan dapatnya 60 meter lebih. Coba aja ya. 144 hasta kali 45 cm. Nah, itu matematika yang tidak bisa dibantah lagi itu ketebalannya. Tembok itu terbuat dari permata yaspis dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Waduh. Saudara sekarang memakai anting bangga di telinga saudara, di jari saudara, ya, di gigi bagi orang-orang tertentu di Indonesia. Bangga. Tetapi nanti emas itu akan menjadi pijakan kaki orang-orang percaya kepada Tuhan. Nah, dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Di segala jenis permata ini, saudara, ya saya asing ini karena saya tidak terlalu punya akses untuk melihat permata-permata, tetapi saya mencoba beberapa kali masuk di tempat-tempat yang memang tempatnya penjualan benda-benda mahal ini dan saya sendiri susah untuk menggambarkannya kepada saudara. Tetapi nanti kota Yerusalem baru itu akan dihiasi dengan batu-batu perhiasan yang mahal-mahal harganya ini. Ya, tidak perlu ditafsirin ya. Saya hanya
menggambarkan ulang kepada Bapak Ibu. Dasar yang kelima, wah ini seterusnya ini dasar-dasarnya itu. Perhiasan-perhiasan di batu-batu di dasar dari itu. Nah, dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Jadi bagaimana pintu gerbang yang terdiri dari 12 pintu gerbang itu terbuat dari mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara. Dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Kalau emas murni yang kita lihat sekarang, yang saya tahu itu ada emas kuning, ada emas putih. Nah ini emas murni yang bagaikan kaca ini, saya belum pernah lihat ini. Tetapi ya, ini real, saudara ya. Jangan saudara pikir ini menggambarkan apa. Ya. Ini kota yang akan ada di langit baru, bumi baru, ya sama seperti sekarang ini, saudara berpijak di tanah, di kota saudara. Cuma nanti kotanya itu seperti yang tadi sudah disebutkan di atas, dan jalan-jalannya itu dari emas. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait suci itu. Nah, tadi di atas saya sudah katakan itu, bahwa kemah Allah turun dari surga tinggal di antara umatnya. Kemah itu bukan lagi benda seperti yang ada di Kitab Keluaran, tetapi itu adalah Allah sendiri. Dan di sini dipertegas di ayat yang ke-23 bahwa bait suci tidak ada. Karena apa? Karena bait suci itu adalah Allah itu sendiri, ya, Allah itu sendiri. Demikian juga anak domba. Nah, anak domba itu adalah bait Allah itu sendiri. Di sini saudara bisa melihat kesejajaran antara Allah Bapa, ya, Allah Bapa dengan Yesus Kristus, maksud saya, ya. Setara, sederajat, sehakikat. Ini salah satu ayat yang mendukung itu. Sehingga kalau ada yang mengatakan bahwa Yesus lebih rendah daripada Bapa, ya baca ayat ini. Itu aja. Kesalahan banyak pengkhotbah lagi. Menyimpulkan satu ayat tanpa membandingkannya dengan ayat-ayat yang lain dalam Alkitab. Dan kota itu tidak memerlukan matahari, tidak memerlukan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Tuh, kemuliaan Allah menerangi kota itu, anak domba Allah adalah lampu bagi kota itu. Berarti apa bedanya Allah dengan anak domba di sini? Ya, setara, sehakikat, sama-sama memiliki kemuliaan yang sama. Tidak ada yang kurang sedikit dari yang lain, ya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahaya, dan raja-raja di bumi akan membawa kekayaan mereka kepadanya. Nah, ini satu penggambaran bagaimana pola ibadah lagi di dalam bait suci itu. Jadi semua orang-orang yang ada dalamnya itu kerjanya hanya menyembah, memuji, dan menyembah. Dan digambarkan dengan pola ibadah dunia, bagaimana orang akan datang mempersembahkan hidup mereka kepadanya sebagai persembahan yang terindah. Dan pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Nah, mengapa Yerusalem, di Israel itu ada namanya pintu gerbang jarum, ya, lubang jarum maksud saya, di samping pintu gerbang. Karena pintu gerbang itu yang besar itu dibuka pada siang hari untuk menjaga keamanan, dijaga pada malam hari. Tetapi supaya orang-orang yang pulang kemalaman itu jangan tidak masuk ke kota itu, maka disediakan pintu kecil yang namanya lubang jarum itu. Ya, ini dulu waktu saya belum mengerti, ketika dikhotbahkan oleh pendeta di kampung saya itu, lubang jarum yang dipakai nenek-nenek untuk menjahit itu, ternyata itu adalah pintu gerbang yang manusia bisa masuk lolos, tetapi unta juga bisa lolos, tetapi semua barang-barang bawaan dari unta itu harus diturunkan dulu, lalu kemudian unta itu masuk. Tetapi unta masuk tidak dengan berdiri, unta masuk harus ngesok, karena tidak setinggi dari
pertempuran unta itu. Nah, jadi itu Yerusalem yang sekarang itu, waktu itu dulu, ya. Tapi nanti pintu gerbang itu tidak akan ditutup lagi karena tidak ada malam. Nah, ini langit baru, bumi baru, tidak ada malam. Tetapi kerajaan 1000 tahun ada siang, ada malam. Makanya ada perhitungan hari, perhitungan bulan, perhitungan tahun. Karena ditandai dengan siang dan malam. Tetapi di langit baru, bumi baru, tidak ada malam, yang ada adalah siang. Tetapi siang ini juga bukan disebabkan oleh perputaran bumi mengelilingi matahari, tetapi siang di situ disebabkan oleh kemuliaan Allah dan kemuliaan anak domba. Ya, kekayaan kehormatan bangsa-bangsa dibawa kepadanya. Artinya tidak ada lagi yang layak untuk dimuliakan di atas muka bumi ini kecuali di langit dan bumi yang baru itu kecuali anak domba itu. Dan karena itu semua yang bergelar raja-raja, semua yang bergelar orang-orang kaya itu akan takluk tunduk kepada Yesus yang adalah Allah yang Maha Kuasa itu. Nah, jadi di langit baru, bumi baru itu Yesus akan dimuliakan, ditinggikan sama seperti Bapa ditinggikan dan dimuliakan. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya. Nah, ini peringatan lagi sama seperti ayat 7 dan 8. Ya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Saudara bayangkan seperti ketika orang sedang mengantri untuk mendapatkan bantuan. Nah, orang berbaris berapa puluh meter ke belakang. Panggil satu-satu. Kalau dia maju tetapi tidak ada daftar namanya di buku yang dipegang oleh panitia, maka orang itu ditolak. Nah, ini kurang lebih sama nih. Kurang lebih aja, perbandingan aja saya. Jadi setiap orang yang masuk di dalam langit baru dan bumi baru itu akan diabsen. Nah, karena itu ketika 70 murid itu diutus oleh Yesus untuk pergi memberitakan, menyaksikan tentang dia dan pulang, mereka begitu gembira, sukacita, karena pelayanan mereka disertai dengan mujizat dan tanda-tanda yang ajaib. Lalu dengan antusias mereka menceritakan itu kepada Yesus. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, bersukacitalah bukan karena iblis takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah oleh karena namamu tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Nah, ini target saudara yang kita mau capai. Ya, kekristenan tanpa terdaftar di dalam kitab kehidupan anak domba adalah kehidupan Kristen yang sia-sia. Nah, oleh karena itu, yakinkan diri saudara, pastikan hidup saudara melalui perjuangan yang ayat yang ke-7 saya sudah katakan tadi itu, supaya nama saudara itu tercatat di dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Nah, saudara-saudara, itulah Wahyu pasal 21. Ya, langit bumi yang baru sesi pertama. Karena nanti besok kita akan membahas pasal 22, juga masih mengisahkan tentang langit dan bumi yang baru. Nah, kiranya apa yang saya sudah uraikan ini memberikan kepada saudara satu pemahaman yang lebih jelas, pencerahan yang lebih terang, sehingga saudara semakin kuat, semakin setia mengiring Yesus. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu, kitab Wahyu pasal 21, yang sudah memberikan kepada kami dengan nyata terang tujuan akhir dari perjuangan iman kami di tengah-tengah dunia ini. Karena itu Bapa, kuatkan kami dengan Roh-Mu, tuntun kami senantiasa dengan firman-Mu, supaya pada akhirnya
kami masuk ke dalam langit baru, bumi baru yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Hamba-Mu telah menguraikan dengan segala keterbatasannya Tuhan, tetapi kiranya Roh Kudus dapat memperjelas kepada umat-Mu kebenaran firman Tuhan dari Wahyu pasal 21 ini, sehingga dengan demikian mereka memiliki satu pemahaman yang sesuai dengan yang diinginkan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi ini. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak dan Pendeta Daniel. Sungguh luar biasa. Benar. Kita terbatas, tapi Tuhan kita tidak terbatas. Dia yang akan mengurapi, memberikan hikmat pewahyuan kepada kita untuk kita mengerti apa yang tersembunyi selama ini. Betapa tidak mudahnya kita untuk masuk ke langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem yang baru itu. Jalan itu begitu sempit. Tetapi inilah bila kita mempertahankan iman kita, kita bertekun di dalam Tuhan. Bagi kita mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil bagi orang yang mengasihinya. Terima kasih. Mari saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tiba saatnya kami mengumumkan bahwa doa syafaat tidak didoakan pada renungan pagi ini, tetapi setelah live kita berakhir di Zoom, kita akan bersama-sama mendoakan pokok-pokok doa yang saudara-saudari alami. Mari hubungi kami dengan segera. Mari saudara-saudariku yang terkasih, kini tiba saatnya saya akan berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih atas isi hati-Mu. Renungan yang luar biasa. Engkau buka melalui hamba-Mu, Pak Pendeta Daniel Palungan. Apa yang beliau Tuhan Yesus Kristus berikan kepada kami. Beliau bayar harga. Biarlah jerih lelah beliau dalam melayani-Mu tidaklah sia-sia. Segala kebutuhan keluarganya, kesehatan, apapun Tuhan, bahkan Engkau memperlebar, memperluas pelayanan hamba-Mu. Dan yang terpenting, janji-Mu Tuhan, bila beliau terus mempertahankan imannya, beliau dan seisi rumahnya, Tuhan, akan Tuhan Yesus Kristus, beliau lihat anak daripada anaknya melayani-Mu juga Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu yang begitu besar juga kepada kami. Kuatkan iman percaya kami dengan pembacaan menjelang berakhirnya Wahyu pasal 22. Tuhan, semakin membuat kami datang kepadamu. Masih ada kesempatan bagi kami untuk berbalik dari jalan-jalan kami yang tidak menyenangkan-Mu Tuhan. Dan dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, ini juga bagian daripada kami untuk terus berdoa bagi suku pilihan-Mu, bangsa pilihan-Mu, Israel. Karena firman-Mu juga berkata, diberkatilah orang yang memberkati Israel. Terkutuklah orang yang mengutuki Israel. Tuhan, kami mau dalam nama-Mu Tuhan Yesus, karena itu adalah hak otoritas daripada-Mu. Dan kami mengucap syukur, kami adalah Israel cangkokan yang dipilih oleh Engkau. Kami mempertahankan iman kami,
Dan kami terus berdoa bagi saudara-saudari kami yang adalah bangsa Israel asli, supaya mereka satu saat menjadi anak-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Amin. Sebagai pujian terakhir, kami persilakan bagi hambanya untuk menguji menyembah. Waktu dan tempat kami persilakan. Jam kehidupan diputar sekali, dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Mungkin hari ini, mungkin esok, mungkin nanti, cepat atau lambat, tak seorang tahu bila waktunya. Jam kehidupan diputar sekali, dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Sadarilah kawan, hidup ini tak terulang. Sekarang waktunya yang kau miliki. Sekarang waktunya. Milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidupmu berarti. Bekerjalah di ladangnya agar hidup tiada percuma. Jam kehidupan diputar sekali, dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Mungkin hari ini, mungkin esok, mungkin nanti, cepat atau lambat, tak seorang tahu bila waktunya. Jam kehidupan diputar sekali, dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Sadarilah kawan, hidup ini tak terulang. Sekarang waktunya yang kau miliki. Sekarang waktunya. Milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidupmu berarti. Bekerjalah di ladangnya agar hidup tiada percuma. Milikilah kasih Yesus yang menjadikan
hidupmu berarti, bekerjalah di ladangnya, agar hidup tiada percuma, agar hidup tiada percuma. Amin. Terima kasih Bu Murni atas pujian yang luar biasa. Lagu yang menurut saya jarang sekali saya dengar. Bahkan saya baru mendengar di Sema Adonai Renungan Pagi ya. Sebelum-sebelumnya juga di sini saya mendengar. Biarlah pujian ini menjadi berkat bagi kita yang mendengarkan. Kini tiba saatnya kita mengangkat tangan dan kita akan diberkati doa berkat oleh hambanya. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bapak atas pimpinan Tuhan dalam renungan pagi Sema Adonai dari awal sampai akhir. Sekarang kami akan mengakhiri dan kembali kepada aktivitas-aktivitas kami setiap hari. Bapa, kami serahkan hidup kami kepada Tuhan, sertai dan lindungi kami, supaya apa yang kami kerjakan hari ini berhasil demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akhiri renungan pagi Sema Adonai ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam surga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kami akhiri renungan pagi Sema Adonai hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Dengan berakhirnya doa blessing, berakhir juga renungan pagi ini, dan biarlah kita tetap menantikan pasal yang terakhir dari perenungan kitab Wahyu. Mari tetap setia bersama kami di jam yang sama, renungan pagi Sema Adonai, pukul 5.30 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Shalom, shalom, shalom.